Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bastian dengan NIM 200252 semester atau kelas semester 7 kelas RA1 program studi PJKR mata kuliah Sport Medicine dengan dosen pengampu Fadila Fahmi SOR MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang yaitu cedera lutut pada cabur bola voli. Tugas ini saya disusun untuk memenuhi salah satu syarat UAS dari mata kuliah Sport Medicine. Baiklah, untuk itu saya akan langsung saja untuk menjelaskan materinya. Pada yang pertama yaitu pengertian dan sejarah bola voli. Bola voli adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Terdapat pula variasi permainan bola voli pantai yang masing-masing timnya hanya memiliki 2 orang pemain. Sebagai induk organisasi internasional, sedangkan di Indonesia, olahraga bola voli dinaungi oleh PBVSI, yaitu atau Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Sejarah singkat mungkin di sini pada awal penemuannya olahraga permainan bola voli ini diberi nama mintoneti. Olahraga ini pertama kali ditemukan oleh seorang instruktur pendidikan jasmani, Director of Physical Education yang bernama William G. Morgan yang terletak di YMCA pada tanggal 9 Februari 1895 di Holyoke atau di Amerika Serikat. Next. Yang B, cara permainan bola voli. Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 6 orang pemain dan berlomba-lomba mencapai angka 25 terlebih dahulu. Dalam sebuah tim terdapat 4 peran penting, yaitu yang pertama ada tosser atau setter yang pemain di tengah, yang kedua speaker untuk pemain yang smash, yang ketiga yaitu libero, dan yang terakhir yang keempat yaitu defender, pemain bertahan yang ada di belakang. Tosser atau pengumpan adalah orang yang bertugas untuk mengumpankan bola kepada rekan-rekannya dan mengatur jalannya permainan. Speaker bertugas untuk memukul bola agar jatuh di daerah pertahanan lawan. Sedangkan kalau libero adalah pemain bertahan yang bisa bebas keluar dan masuk tapi tidak boleh men-smash bola ke seberang net. Defender adalah pemain yang bertahan untuk menerima seorang dari lawan. Permainan bola voli menuntut kemampuan otak dan prima, terutama tosser. Tosser harus dapat mengatur jalannya permainan. Tosser harus memutuskan apa yang harus dia perbuat dengan bola yang dia dapat. Dan semuanya itu dilakukan dalam sepersekian detik sebelum bola jatuh ke lapangan sepanjang permainan. Permainan ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 6 orang pemain dan mengusahakan untuk mencapai angka 25 terlebih dahulu untuk memenangkan suatu babak. Next. Yang selanjutnya itu cedera umum pada bola voli. Ini yang materi yang paling inti untuk saya bahas pada pertemuan kali ini, yaitu cedera umum pada bola voli. Yang saya ambil cedera yang sering terjadi yang pada umumnya di bola voli itu cedera lutut pada pelompat atau pada atletnya. Lutut adalah bagian tubuh bagian bawah pemain bola voli yang paling sering mengalami cedera. Lutut rawan tempat paling sering terjadi cedera pada pemain bola voli. Lebih dari 40% pemain level tinggi mengalami cedera akibat penggunaan berlebihan selama aktivitas ini. Oleh karena itu, penting untuk ditekankan bahwa bola voli harus dianggap sebagai salah satu olahraga beresiko tinggi yang tidak hanya membuat lutut terpelintir tetapi juga bersentuhan dengan pemain lain. Umumnya, lesi ini disebabkan oleh seiringnya melompat sehingga kehilangan keseimbangan dan mengakibatkan pendaratan satu kaki. Tidak ada metode khusus untuk mencegah ketidakstabilitan lutut. Diagnosis yang akurat.
Istirahat dan perawatan bedah yang tepat setelah cedera pertama direkomendasikan untuk menghindari ketidakstabilan lutut kronis yang diikuti dengan lesi meniskus dan osteoartritis pasca trauma. Next. Nah, di sini berikut cuplikan video cedera lutut pada pertandingan bola voli. Contohnya yang ada dalam video ini. Dio, Osmelka Mejo masih bisa ditahan. Cuplikan video cedera lutut pada pertandingan bola voli. Kita bisa lihat, saksikan secara seksama dan perhatikan jadi juga pada saat pertandingan bola voli yang bisa berakibat cedera lutut ya. Nah, ini terlihat secara jelas pada saat melakukan maksudnya pada bagian toser dia melompat. Nah, ini lompat dan tumpuan untuk ke bawahnya itu salah. Sehingga mereka mengalami cedera bagian lututnya ya. Dan diharuskan untuk bantuan ataupun pertolongan pertama pada tim medisnya. Apabila pemain ini tidak bisa melanjutkan, maka bisa ditarik keluar terlebih dahulu untuk segera ditolongi pada tim medisnya. Nah, ini bisa dilihat secara bersama pada lompatan tumpuannya yang tidak baik ya. Mungkin itu saja untuk sekedar berikut cuplikan videonya. Next, yang selanjutnya yaitu pertolongan pertama cedera lutut. Nah, ini bagaimana setelah pemain atau pelompat ini telah mengalami cedera lutut pada pertandingan bola voli. Nah, di sini saya akan selanjutnya menjelaskan tentang pertolongan pertama cedera lutut. Berikut beberapa cara pertolongan pertama saat mengalami cedera lutut. Yang pertama yaitu segera hentikan semua aktivitas fisik yang Anda lakukan. Maksudnya, yang kedua yaitu jangan memaksakan untuk berjalan dan sebaiknya istirahatkan sendi lutut. Yang ketiga, gunakan kompres es selama 10-15 menit dan diulang setiap 2 jam untuk mengurangi rasa sakit, bengkak, dan perdarahan internal. Yang keempat, hindari menggunakan air hangat atau balsam saat mengalami cedera lutut. Yang kelima, perban lutut dengan kuat untuk mencegah pergeseran bila mengalami patah tulang atau dislokasi sendi. Yang keenam, berbaring terlentang dan angkat ke atas pada kaki yang cedera. Yang terakhir yaitu hindari hal-hal yang mendorong perdarahan dan pembengkakan pada lutut seperti memijat persendian. Ya, selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui pertolongan pertamanya pada cedera lutut, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara menghindari cedera lutut. Nah, sini berikut beberapa cara untuk mencegah cedera pada lutut. Yang pertama yaitu pemanasan yang cukup untuk mempersiapkan kondisi sendi dan otot sebelum olahraga. Yang kedua, peregangan sesudah melakukan olahraga dengan gerakan yang ringan dan mudah. Yang ketiga yaitu lakukan latihan secara perlahan dan bertahap, serta hindari kenaikan intensitas olahraga secara tiba-tiba. Yang keempat, menggunakan sepatu olahraga yang sesuai anatomi fisik kaki dan aktivitas fisik yang Anda lakukan. Yang kelima, menjaga berat badan ideal agar tekanan pada lutut tidak bertambah. Yang keenam, memakai pelindung lutut cane support ketika melakukan beberapa olahraga seperti saat bersepeda, bermain basket, atau voli. Nah, yang terakhir yaitu membiasakan diri menggunakan tangga dibandingkan lift, mengendari sepeda contohnya, dan latihan angkat beban saat berolahraga untuk melatih kekuatan otot kaki. Next, itu terakhir itu penutup dari saya. Sekian, terima kasih yang sudah menjelaskan materi tentang cedera lutut pada cabur bola voli. Itu penutup. Terima kasih kepada teman-teman ataupun yang sudah menonton video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf baik dari segi
melakukan presentasinya ataupun dari segi pembuatan videonya. Saya mohon maaf, tolong dimaklumkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.